Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman semuanya, pemirsa dari SSTV yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita dimanapun kita berada. Alhamdulillah hari ini kita masih kedatangan teman kita yang selalu setia menemani kita dalam setiap episode-nya ini dari tayangan-tayangan di SSTV ini, Bang Ainur. Ya. Ada iskal apa lagi nih yang mau kita bahas atau syubhat apa lagi nih? Ada permasalahan baru lagi nih. Apa itu? Ya, yang sedang viral mungkin minggu-minggu ini atau minggu kemarin berseliweran di medsos adalah sebuah perkataan dari tokoh bangsa, yang menurut saya sebagai muslim ya itu tidak layak diucapkan oleh seorang muslim gitu. Pertama, dia mengatakan haram hukumnya mendirikan sistem negara seperti zaman Nabi. Yang kedua, perkataan dia itu dia akan punya program mengindonesiakan. Boleh nggak sih nyebut negaranya? Ya nggak apa-apa. Apa ya? Mengindonesiakan Islam. Mengindonesiakan Islam. Ya. Penafsirannya mungkin saya nggak ngerti ya. Jadi gimana Ustadz? Kita menanggapi hal tersebut Ustadz supaya kita benar dalam menyikapinya. Baik. Yang pertama tadi mengenai pernyataan tokoh tersebut, kita nggak peduli siapa dia ya. Tokoh kayak apa kayak orang umum kayak siapapun dia. Salah ya tetap salah. Apalagi ini kesalahan ini nggak main-main. Kekufuran akbar. Ketika dia mengatakan haram meniru pemerintahan seperti pemerintahan Nabi. Artinya dia menolak syariat Islam diterapkan dalam pemerintahan. Ini kekufuran yang paling akbar dalam bab berhukum dengan hukum Allah. Jadi ada namanya juhud. Nah, itu menentang. Ketika dia berhukum dengan selain hukum Allah, dia menentang hukum Allah untuk bisa diterapkan di tempat dia. Dengan alasan geografis kayak nggak cocok atau waktu zaman berubah, pokoknya dia menentang. Ini juhud. Nah, ketika dia menentang, ini ijma ulama. Nggak ada yang berselisih. Adapun kalangan Jahmiyah Murji'ah yang masih memberi uzur nggak dianggap. Ya. Ijma ulama, murtadnya orang tersebut. Ini dijelaskan oleh seluruh para ulama. Ya. Mengenai juhud, dia menentang diterapkannya hukum Allah di tempatnya. Dengan dia mengatakan, oh enggak, hukum kami yang lebih baik. Atau dia mengatakan, oh enggak, sekarang hukum Allah enggak cocok waktunya. Kondisi geografisnya berbeda, zamannya berbeda. Kita tolak, kufur dia. Apalagi dia pakai kalimat haram. Berarti berdosa, berhukum dengan hukum Allah. Konsekuensinya gitu. Ya, siapa dia? Nah, ini orang ini udah ijma ulama kufur. Kita nggak peduli siapa dia. Nggak peduli siapa dia. Tokoh bangsa. Tokoh kayak orang rakyat jelata kayak. Ya. Barakallahu fik. Apalagi dia tinggal misalkan di Indonesia. Yang di Al-Quran, di As-Sunnah jelas terang benderang mengenai hal ini. Ya, kalau dia nggak tahu dia diam. Jangan malah komentar, apalagi nantang. Apalagi melakukan perlawanan, kontra, haram. Nah ini ya. Baik. Nah yang kedua mengenai perkataan dia tadi apa? Mengindonesiakan Islam. Mengindonesiakan Islam, bukan mengislamkan Indonesia. Ini juga kalimat apa ini? Ini kalimat orang-orang sekuler yang di Indonesia ini sekarang tampil dalam wajah baru, yaitu Islam Nusantara, yang membawa ajaran liberalisme, pluralisme, sekularisme, serta khurafat dan kesyirikan dengan balut kearifan budaya lokal. Jadi sebenarnya ingin menolak Islam. Kita Islam
kita Indonesiakan Islam. Bukan mengislamkan Indonesia. Ini keliru. Islam yang dibawa oleh Rasulullah diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Ya, qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'ah. Katakanlah wahai Rasulullah, aku adalah Rasul Allah untuk seluruh kalian semua. Ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'ah. Ya. Wahai Rasul, katakanlah inni rasulullah ilaikum jami'ah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, aku adalah Rasul Allah untuk kalian semua. Kata Rasulullah SAW, kana nabiyyu yub'ats ila qaumihi khassatan wa inna ma bu'itsu ila nasi ammatan. Dahulu nabi terdahulu diutus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus oleh Allah untuk seluruh manusia semua. Jadi nggak ada terkecuali Indonesia. Maka kaum muslimin yang ada di Indonesia, manusia yang ada di Indonesia, bahkan jin, maka mereka harus mengikuti Rasulullah SAW dalam berislam. Apalagi ketika mereka sudah berislam, mereka wajib berislam dengan Islamnya Rasulullah SAW. Mereka nggak boleh lepas, nggak boleh keluar dari syariat Rasulullah SAW. Adapun maksud kita Indonesiakan Islam itu nggak lain ingin melepas Islam dari segenap individu kaum muslimin yang ada di Indonesia. Nanti dengan dalih kita kembali kepada budaya kearifan lokal, ya, dan dengan dalih jangan ikut budaya Arab, karena selama ini Islam yang ada mereka tuding itu adalah budaya Arab. Sementara kaum liberal yang di Arab mengkampanyekan kembali kepada budaya Arab, lepas budaya Islam. Ya, dan ini perlu diluruskan. Islam nggak ada hubungannya dengan budaya Arab. Islam adalah Islam. Bahkan budaya Arab, taruhlah yang dituding sebagai budaya Arab itu apa sih? Hijab. Cadar, hijab. Itu sama sekali bukan budaya Arab. Ayat tentang hijab turun di tahun ke-5 Hijriah. Artinya selama 13 tahun di Mekah plus 5 tahun di Madinah, 18 tahun kaum sahabiyat, muslimat itu belum ada syariat hijab. Baru setelah perang Khandaq, iman sudah kuat, para sahabiyat sudah mantap imannya, turun ayat. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Katakanlah wahai nabi pada istri-istrimu, putri-putrimu dan segenap kaum muslimat agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Jadi sebelum ayat itu turun, sahabiyat masih mengenakan pakaian tradisionalis Arab, tanpa hijab, tanpa cadar. Ya, nah, jadi Islam datang untuk mengislamkan manusia. Kalau Islam bertahan di budaya masing-masing, Arab tetap ada budayanya, Indonesia tetap ada budayanya. Namun Islam menyatukan kita semua dengan syariat Islam, agar kita tidak merasa berbangga, berbeda dengan yang lain. Ini Islam, ini Arab, ini Indonesia, ini Cina, ini enggak. Kita semua hamba Allah, diikat dengan syariat, disatukan dengan syariat. Tata cara berpakaiannya diatur, muamalahnya diatur, dan seterusnya. Ya, jadi kalau dikatakan mengindonesiakan orang Islam, apa maksudnya? Itu kan nggak lain ingin melepas Islam. Ya, tali-tali Islam dari setiap individu kaum muslimin di Indonesia diganti dengan balutan khas Indonesia. Jadi nanti kalau ada apa-apa semua mau berhukum, udah ini jangan berhukum dengan hukum Islam, berhukum dengan hukum Indonesia. Ada kesyirikan, oh jangan diganggu, ini kan khas budaya Indonesia. Walaupun bertentangan dengan Islam. Islamnya ya. apa? Nah, yang seperti ini rusak dan ini kekufuran. Ya. Dan orang seperti ini harus ditahdzir agar masyarakat tahu bahwa ini adalah kesalahan, kesesatan, kekufuran. Jangan diam aja. Siapapun dia ya. Siapapun dia harus ditahdzir. Dulu pemimpin di masa Imam Ahmad mengucapkan kalimat sesat, berpendapat bahwasanya Al-Quran makhluk. Imam Ahmad mentahdzir, mengatakan siapa yang mengatakan itu dia sesat begini begitu. Saya juga sudah tahu siapa tokoh tersebut, apalagi era medsos kan.
Mau dia menteri kayak siapa kayak, kekufuran ya kekufuran. Nggak ada tuh uzur kalau dia menteri nggak jadi kufur, nggak ada. Ya. Uzur bil? Bil apa? Bil wazir, nggak ada. Nggak ada kayak seperti itu. Ya, jadi yang seperti ini adalah kesesatan yang harus diluruskan, kita sampaikan ke masyarakat. Ya, baik ada masyarakat segelintir atau banyak yang mau mendengar itu nggak masalah. Yang penting kita telah suarakan mengenai hal ini, dan ini jadi ya bukti juga di akhirat bahwasanya kita telah menyanggah hal tersebut. Gitu. Ya khusus untuk kita ya. Khusus untuk kita sudah punya tanggung jawab, kita menyanggah hal tersebut lewat media YouTube ini, atau mungkin kita sharing di medsos, atau kita suarakan di mana-mana yang kita bisa bersuara di situ. Ya, ruang suara kita terbatas di situ ya di situ. Nah, selama masih bisa menyampaikan ya kita sampaikan. Mungkin nanti iya dan bila ada saatnya kita nggak bisa menyampaikan, kita terbungkam. Nah, kalau sekarang masih bisa menyampaikan, ya kita sampaikan. Begitu. Nah, Ustaz. Iya. Tapi udah malam ini ya, nanti kita sambung lagi deh. Taib, maaf. Ya, demikian teman-teman semuanya, pemirsa SSTV. Apa yang kita sampaikan di sini tidak lain tidak bukan ialah demi menyanggah kekeliruan-kekeliruan tadi, demi tegaknya agama Allah di atas din yang terbebas dari kontaminasi, distorsi dan segala macam syubhat. Wabillahi taufik wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.